Di sini saya akan mengerjakan tugas nomor satu, yaitu buatlah program user menginput n untuk banyak barisan, lalu user memilih salah satu barisan yang diberikan genap, barisan ganjil, dan Fibonacci. Contohnya, jika dia n sama dengan 3, artinya barisan pilih genap output 2. Oke, di sini saya akan membuatnya. Pertama, kita menggunakan hashtag include IOStream. Nah, kenapa saya menggunakan input IOStream? Biar kita di sini kan program kita tuh menggunakan in, out, dan Adley gitu menggunakan input IOStream. Jadi kalau kita tanpa input IOStream, kita nggak bisa membuat uh, in, out. Lalu ke ini using namespace std koma. Nah, kenapa saya menggunakan using name std? Karena saya menggunakan in atau out, itu tuh pasti menggunakan std. Nah, kenapa kita menuliskan using name std di awal? Biar tidak kita menggunakan std lagi di in, out, atau yang lain-lain. Lalu it main untuk memulai program. Lalu blok program awal program. Pertama-tama dia meminta apa nih? Program user menginput. Pertama kita gunakan deklarasikan variabel terlebih dahulu. Kita menggunakan variabel n, lalu apa lagi? Ya untuk Fibonacci-nya a, b, lalu apa? Pilihan. Oke. Oke, jika sudah mendeklarasikan variabel n itu untuk barisan n, atau untuk a dan b itu untuk Fibonacci nanti, lalu pilih untuk kita pilihan. Sudah mendeklarasikan, lalu kita tampilkan ke layar, yaitu cout, ya, masukkan banyak barisan. Lalu kita simpan dia di n. Nah, ini artinya yaitu kita tampilkan di layar, masukkan banyak barisan menggunakan cout, lalu ketika user menginput bilangan di banyak barisan, dia akan disimpan ke variabel n. Oke, sudah kita tampilkan lagi, kita tampilkan untuk memilih barisan, apakah dia mau genap, ganjil, dan Fibonacci. Kita buat dulu, pilih jenis barisan, barisan layout satu, barisan bilangan genap, kedua koma, lalu lagi dua, barisan bilangan ganjil, detik dua, koma, lalu layout tiga, barisan Fibonacci. Itu koma. Lalu kita layout terakhir, masukkan pilihan. Kedua, titik koma. Oke. Nah, ini kita gunakan in. In dia masuk ke dalam variable field. Oke, ini gini caranya. Kita tampilkan di layar, yaitu pilih jenis barisan, satu barisan bilangan genap, dua baris bilangan ganjil, tiga barisan bilangan Fibonacci, lalu kita terakhir masukkan tampilkan di layar, masukkan pilihan. Nah, di mana ketika user menginput masukkan pilihan, ini akan disimpan ke variabel field. Oke, kita coba ya. Dan 10. Nah, ini kan nggak jelas ya, nggak rapi. Kita buat rapi dengan cara
kita tambahin di awalnya nih dengan statement itu n backspace atau apa ya? Jadi artinya n itu artinya apa ya, kayak barisan baru lah, new line. Ini juga new line. Oke, kita coba ya, buka rapi. Ya, jadi barisan mau pilih berapa? Oke, kita masuk satu. Oke, karena belum ada. Lalu jika sudah pilihan, kita gunakan rumus if. Di mana kita akan membuat apakah dia mau bilang genap, ganjil, Fibonacci, dan lain-lain. Kita gunakan if jika pil sama dengan 1, maka dia akan menggunakan rumus apa ya? For. Ini jangan lupa tutup kurung, tanda kurung biar karena kita banyak menggunakan di dalam if ini kan banyak statement, jadi kita menggunakan tanda kurung biar mengikatnya. For, for-nya i. Oh, kita belum deklarasikan variabel i juga. I, oke. Sudah kita i itu kita jadikan 1 karena kita menghitung mulai dari 1 tidak 0. Lalu titik koma i jika i lebih besar sama dengan n itu titik koma i plus plus. Oke. Terus apa yang terjadi jika memenuhi syarat? Maka out kita keluarkan 2 kali i, lalu biar rapi kita bikin ini, lalu titik koma. Oke. Oke. Ini ya, berarti jika i kita gunakan if dulu, misalnya dia memilih pilihan genap. Jika pil itu 1, jika user menginput nilai 1, dia akan masuk ke statement inilah, operasi ini. Nah, operasi ini kita gunakan for, di mana jika i itu dibuat jadi sama dengan 1, maka jika 1 kurang dari n, misalnya n tadi 10, maka dia akan mengeluarkan tampilan 2 dikali i, di mana i tadi 1, maka dia tampilkan 2. Oke, karena kenapa saya kalikan 2? Karena kita ingin mencari bilangan genap. Nah, di mana setiap bilangan yang dikalikan genap, dikalikan 2, itu pasti hasilnya genap. Oke. Lalu biar rapi kita buat biar dia ada jeda-jedanya. Kita coba ya. 10, terus kita pilih 1. Nah, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan di soalnya ini kan saya bingung sebenarnya. Ini kan dia kan disuruh menginput n untuk banyak barisan. Artinya jika barisannya misalnya kita input n itu 10, maka barisannya ada 10 kan, kayak 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, tapi di contohnya dia itu misalnya n itu 3, kukira bakal dia akan mengeluarkan output 3 barisan. Oke, 2, 4, dan 6. Itu kan 3 barisan. Nah, tapi dia di contohnya dia cuma 2, artinya ya baik nilai 3. Nanti misalnya kita menghitung 10, maka akan dikeluarkan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi dia sampai nilai 10 aja, bukan sampai banyak barisan. Jadi kita gunakan sampai nilai 10 aja ya. Itu maka dari itu kita kurangkan. Jika i kurang dari n itu kurang i, gimana artinya jika dia misalnya kita menginput 10. Nah, n-nya 10. Maka jika dia i-nya 2, apakah i atau apakah 1 dikurang 10 dikurang 1, 9, artinya 1 kurang 9 itu 2 bisa, maka dia akan mengisi ini dan lain-lain. Jadi kita coba ya, biar untuk memastikannya. Misalnya kita menginput 10, kita pilih genap, maka dia akan mengeluarkan tampilan cuma 2, 4, 6, 8, 10 saja, tidak sampai 10 barisan gitu. Oke. Untuk bilangan genap kita selesai. Lalu kita cari bilangan ganjil dengan cara else if. Maka jika pil itu sama dengan 2, maka dia akan masuk statement untuk mencari bilangan ganjil.
Oke, caranya seperti tadi, kita for, lalu I itu sama 1, maka titik koma, I kurang sama dengan N. Nah, ini sama tadi, dikurang I, titik koma, I itu ditambah-tambah I plus plus. Maka kita gunakan cout, tampilkan. Nah, di sini untuk mencari bilangan ganjil itu, untuk mencari bilangan ganjil, kan tadi kan kita kalau setiap dikalikan 2 itu pasti genap. Maka bilangan ganjil itu tadi kan sudah mencari bilangan genap itu kan dikalikan 2. Maka di sini sama, dia dikalikan 2. 2 kali I. Nah, ini bedanya dia ditambah 1. Baru kita biar rapi. Ini intinya 2. Ini kan lalu tambah 1, 3. Artinya setiap bilangan dikali 2, lalu tambah 1. Nanti hasil diganti. Oke, oke kita coba. Apakah benar? Setelah kita 10, kita pilih 2 ganjil, dia akan menguatkan, oh dia kelebihannya, kelebihan 1. Maka, mana ya? Kelebihan 1 karena ini jangan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari aja. Coba kita coba. Kita tes 10, lalu 2 genap, 3, 5, 7, 9. Nah, artinya dia cuma nggak nyampe 10. Kalau dia nyampe 10, dia akan 11 dapatnya. Oke, nah ini masalahnya. Ini kan harusnya 1 itu kan bilangan ganjil kan. Nah, kenapa nggak muncul? Ini karena kita I itu sama dengan 1. Kalau misalnya I sama dengan 0, maka jika dia I 0, 2 kali 0 itu 0, lalu tambah 1, maka dia awalnya 1. Oke, kita coba. Jangan 10 deh, 15. Ganjil. Oke, dia benar kan? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke, sudah mencari genap ganjil, lalu kita tinggal terakhir mencari Fibonacci-nya. Terakhir RSI pagi, jika dia itu pilnya sama dengan 3, jika user menginput 3, maka for itu sebelum for ini kita tampilkan dulu. Oke, kita deklarasikan dulu nilai A sama B-nya biar tidak diisi oleh apa ya? Oleh si komputernya bilangan asal. Kita deklarasikan A sama dengan 1, lalu B sama dengan 2. Oke, oke sudah benar. Ini pertama kita tampilkan dulu apa namanya nilai A sama B-nya karena kita mulai dari angka 1 sama 1. Kita out dulu A, lalu ini balik biar rapi kita tanda petik sama dengan tanda petik spasi tanda petik 2, lalu kita B, lalu titik koma. Oke benar ya. Oke, kita coba dulu ya. 10, 3. Oke, 1, 2. Kenapa 1, 2? Karena ininya tadi 2, harusnya 1 aja. Oke, kita coba lagi. Nah, benar, 1, 1 ya. Nah, jika sudah menampilkan 1, 1, maka kita gunakan for biar dia ulang terus sampai input n. Gimana for-nya? Kita variabelkan i itu sama dengan 1, tanda petik 2, lalu i kurang dari sama dengan n. Nah, kalau Fibonacci dia nih di n itu dikurang 2. Nanti saya jelaskan kenapa. Lalu titik 2 i plus plus. Oke, i plus plus lalu. Nah, ini jangan lupa kita keyboardnya biar dia mengikat di port. Ini apa nih? Misalnya dia i kurang dari n, bla bla bla. Oke, kita gunakan c. Oke, ini kita tambahkan dulu variabel c-nya. Sini deklarasikan jangan lupa. Oke, kita anggaplah c itu diisi dengan a plus b. Artinya jika untuk selanjutnya, oke ya. Artinya 1 ditambah 1 dia masuk ke variabel c.
Lalu kita kita ubah jadi B sama dengan C. Persamaan C. Oke, kita coba. Ini kayaknya salah deh. Misalnya C sama dengan A plus B, maka A itu sama dengan B, lalu B itu sama dengan C. Oke, oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba. Benar nggak? 10 Fibonacci. Oke, dia kan jika sudah dia maka BC. Oke, bentar, ini yang salah di mana ya? Salahnya karena kita belum siot si C-nya. Kita siot dulu C-nya. Siot C. Lalu biar rapi kita sediakan. Oke, kita coba. Benar nggak? 10 bilang anjir. Oke, 1, 2. Ini kurang rapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kurang rapi ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kurang rapinya di sini kan. Ini pasti ini. Coba kita coba. Kita coba dulu ya. Baru saya jelaskan. Oke, ini udah rapi ya. Benar ya? 1, 5, 5, 5. Oke, benar. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Maka jika dia pilih itu sama dengan 3, ketika kita mencari Fibonacci itu 3, lalu dia akan pertama menampilkan terlebih dahulu variabel A sama B-nya, di mana kita deklarasikan A itu diisi dengan 1, B juga diisi dengan 1. Karena kita mulainya 1, 1. Saya ingin mulainya angka 1 sama 1. Nanti selanjutnya tinggal tambahkan 1 sama 1 itu 2, terus 2 tambah 1 itu 3, dan selain bla 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 bla. Oke, ini kita gunakan for untuk pengulangannya. Jika I sama dengan 1, maka dia 1 apakah dia kurang sama dengan N? N tadi 10, lalu dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena kita mencari Fibonacci, biar dia tidak mengulang terus dan sampai seterusnya lah, gitu. Oke, lalu oke, di sini kita C-nya tadi kan diisi dengan A plus B. Nah, di mana A dan plus B-nya tadi? 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Maka nilai C itu 2. Nah, di sini A sama dengan B. Artinya, nilai 1 itu diisi dengan 1. Maka A itu nilai si B. Lalu B-nya diisi dengan C. Ngerti nggak? Jadi, artinya nilai B yang baru ini itu bernilai berapa tadi? 2. Lalu lanjut ke atas, tampilkan nah, karena apa ya tadi? Oh iya, tadi C-nya tadi ada 2, jadi dulu terlebih dahulu 2, dia akan menampilkan 2, lalu dia akan naik ke atas, I plus-plusnya, jadi I-nya dari 1 jadi 2, 2 kurang, apakah 2 kurang N10 kurang 2, apakah 2 itu kurang dari 8? Jika iya, maka dia akan C sama dengan A. Nah, A tadi kan sudah berubah jadi 1, sedangkan B-nya tadi sudah berubah jadi si C tadi mana 2, jadi 1 ditambah 2 itu 3, maka dia akan berulang lagi 1 tambah 3 dan lain-lainnya. Kita tes lagi ya. 10 Fibonacci 3. Oke, artinya 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 5 8 tambah 5 2, 3 tambah 8 1 tambah 13 34, 34 tambah 21 55. Oke, di sini kenapa saya artinya banyak barisan, artinya memang banyak barisan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 barisan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya si user menginput angka selain dari 1 2 3, kita tulis aja lagi jika else. Nah, ini else saja. Jika semuanya, maka si out kita keluarkan pilihan tidak valid. Oke. Oke. Jadi koma jangan lupa. Nah, ini sebenarnya sudah selesai nih. Kita coba lagi ya. 10. Jika kita menginput 10, dia tulisan pilihan tidak valid. Artinya benar. Oke, kita coba ya. Dari awal banyak barisan 15 lah, biar panjang. Terus kita cari genap.
Benar kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 ini nggak ditulis karena 15 ganjil. Oke, kita cari lagi. 30 bilangan ganjil. Nah, dia sampai 29 aja karena 30 itu bilangan genap. Oke, selanjutnya Fibonacci. Kita bayangkan 30 barisan. Dia panjang kali sampai 832.040. Oke. Itu saja tugas saya bagaimana cara menentukan banyak barisan. Lalu kita pengen dia apakah barisan itu pengen genap, ganjil, Fibonacci dan lain-lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.